Aku bersumpah tidak akan pernah mundur dan akan terus menembus badai sampai ke kota tujuanku. Atau aku dan awak-awak kapalku akan terkutuk untuk berlayar selamanya sampai kiamat. Sahabat misteri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Malam ini juga aku ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah subscribe video aku, sehingga aku termotivasi untuk membuat video-video yang lebih bagus lagi. Topik misteri kita malam ini adalah kisah atau urban legend tentang kapal-kapal berhantu yang menjadi mitos yang sangat mengerikan untuk para pelaut sampai saat ini. Seperti yang kita ketahui, kapal merupakan sarana transportasi pengangkut barang maupun penumpang di lautan. Kalau di udara, namanya pesawat ikan nih. Pada zaman dahulu, negara-negara maju menggunakan kapal-kapal ini untuk menguasai dunia. Beberapa kapal bahkan mengalami perubahan fungsi yang tadinya mengangkat barang dan penumpang menjadi kapal perang. Tapi di balik itu semua, kapal-kapal ini juga tidak bisa terlepas dari bahaya yang timbul di lautan. Contohnya saja bahaya yang disebabkan oleh para perompak yang membajak kapal-kapal besar, desiran ombak yang tinggi, serta angin yang kencang yang diikuti dengan badai. Ondak ke laut, angin pun kencang. Beberapa kapal bahkan dikabarkan tidak pernah sampai ke tujuan maupun kembali lagi setelah mereka mengembangkan layarnya. Jadi kayak hilang aja gitu di lautan. Kayak mana kisah kapal-kapal yang hilang ini Langsung aja yuk kita bahas ini dia. Here we go! Kalau kalian sering nonton SpongeBob pasti kalian kenal sama sosok hantu yang berwarna hijau dan bernama Flying Dutchman dalam kartun ini. Nah, Flying Dutchman ini rupanya memang benar-benar ada legendanya di dunia nyata. Menurut cerita rakyat, tapi tak rakyat yang mana nggak tahu lah ya kan. The Flying Dutchman ini merupakan salah satu kapal yang dikutuk tidak bisa berlabuh dan harus mengarungi 7 lautan selamanya. Dia ngisi bahan bakarnya di mana ya? The Flying Dutchman selalu terlihat dari kejauhan dan kadang-kadang disinari dengan cahaya yang redup. Jadi, The Flying Dutchman ini juga merupakan kisah yang banyak versinya. Menurut beberapa sumber, The Flying Dutchman merupakan kisah dari Belanda dan ada juga yang mengatakan kalau ini merupakan opera dari Inggris oleh Edward Fitzgerald pada tahun 1826. Bahkan ada juga novelnya yang berjudul The Fantasy pada tahun 1837 oleh Frederick Marryat yang kemudian diadaptasi ke cerita Belanda yang berjudul Het Vliegende Schip. Gitulah ya. Atau The Flying Ship. Dan ada juga versi opera lainnya yang dibuat oleh Richard Wagner pada tahun 1841 dan The Flying Dutchman Tavansi oleh The Washington Irving pada tahun 1855. Beberapa sumber terpercaya menyebutkan pada abad ke-17 seorang kapten Belanda yang bernama Bernard Vogt. Versi lain menyebutkan Radboud van Dam atau Van der Decken yang berlayar menggunakan kapal The Flying Dutchman yang kemudian dikutuk setelah keputusan nekatnya sang kapten untuk berlayar ke lautan yang sedang bergejolak dan berbahaya. Anyway, legendanya ini dimulai pada tahun 1641, di mana Kapten Hendrik van der Decken membawa kembali kapalnya dari Hindia Belanda menuju ke Amsterdam. Hindia Belanda itu waktu itu Indonesia ya, yang dijajah oleh Belanda. Van der Decken ini ditugaskan untuk membawa rempah-rempah, pewarna, dan sutra kembali ke Belanda. Tapi seperti kapal-kapal lainnya nih, kayak kapal-kapal lainnya, dia juga dihadapkan sama bahaya-bahaya yang di lautan tadi, kayak ombak besar, angin kencang gitu-gitu kan. Dan lokasinya itu di sekitar Tanjung Harapan. Tanjung Harapan ini merupakan tempat yang paling berbahaya bagi kapal yang ingin melewatinya. Bukan The Flying Dutchman aja ini yang terjebak di situ. Sebelumnya juga banyak kapal-kapal laut yang terjebak di situ dan tidak pernah kembali lagi ataupun muncul setelahnya.
Van der Decken ini juga dikenal sombong karena dia bisa mengarungi lautan dari Belanda ke Jawa dengan kecepatan yang luar biasa. Saking luar biasanya, dia bahkan disebut mendapatkan bantuan dari iblis. Nah, bencana ini terjadi setelah krunya mencoba untuk mengitari Tanjung Harapan ini tadi. Tapi si Flying Dutchman-nya ini nggak mau disuruh ngitari, dia mau langsung aja nerobos badainya itu. Padahal waktu itu kapal udah oleng kapten, tapi kaptennya nggak peduli. Udah oleng-oleng lah kapal ini tadi ya kan. Udah ribut lah itu kru-krunya di dalam itu minta diselamatkan. Tolonglah kapten, jangan lewat dari situ, lewat jalan lain aja, jalan tikus kayak apa jalan apa gitu ya kan. Tapi si kaptennya ini nggak peduli, dia maunya lewat jalan itu ya lewat jalan itu gitu kan. Sampai waktu ombak besar datang menghantam kapal, si krunya makin heboh lah ini ya kan ketakutannya. Si Van der Decken ini nggak slow aja, dia malah ngidupkan pipanya terus dihisapnya gitu. Jadi para krunya ini jadi tambah bingung, padahal waktu itu suasana sangat mencekam dan badai tambah parah. Jadi kok si kaptennya ini slow aja gitu kan, dia ini mabuk apa segel otaknya gitu ya kan. Ditengoknya udah nggak peduli lagi si kapten ini sama awak-awak kapalnya nih kan. Awak-awak. Ditengoknya udah nggak peduli lagi si kapten ini sama awak kapalnya. Terjadilah pemberontakan di kapal itu. Tapi si Van der Decken ini bukannya ngabulkan permintaan para krunya, malah dibunuh pimpinan pemberontakan tadi dan dibuangnya ke laut. Abis itu bersumpah dia aku bersumpah tidak akan pernah mundur dan akan terus menembus badai sampai ke kota tujuanku, atau aku dan awak-awak kapalku akan terkutuk untuk berlayar selamanya sampai kiamat. Sombong nih kan, nantang-nantang, datang badai besar, ditenggelamkan kapal itu, mati. Dan terkutuklah sang kapten beserta dengan anak kapalnya menjadi mayat hidup dan berlayar 7 lautan selama-lamanya. Tapi ada sumber lain menyebutkan kenapa kapal The Flying Dutchman ini tidak pernah berlabuh. Salah satunya adalah timbulnya penyakit yang menjangkiti para awak kapal sehingga mereka tidak pernah diizinkan untuk berlabuh di pelabuhan manapun. Jadi mau nggak mau ya harus berlayar terus. Setelah dihukum untuk mengarungi 7 lautan selamanya, seperti yang dikatakan di dalam novel The Pentonship. Konon, banyak saksi mata yang mengaku telah melihat kapal The Flying Dutchman ini. Pada tahun 1941, sekelompok orang di pantai Glencairn melihat kapal yang tiba-tiba menghilang setelah akan menabrak karang. Bahkan ada catatan kisah pelayaran Christopher Columbus di mana awak kapalnya melihat sebuah kapal terkatung-katung dengan layar yang mengambang, lalu kemudian sang awak tewas seketika. Mitos The Flying Dutchman ini berpengaruh sampai saat ini. Dikisahkan apabila sebuah kapal modern melihat kapal hantu ini dan awak kapal modern memberikan signal, maka kapal itu akan tenggelam atau celaka. Bagi seorang pelaut, pertemuan dengan kapal The Flying Dutchman ini merupakan kesialan yang dipercaya akan mendatangkan musibah. Namun konon ada satu cara yang dipercaya bisa menangkal bahaya itu, yaitu dengan memasang tapal kuda di tiang layar kapal. Tapal kuda di layar kapal. Mungkin dia bingung ya kan, kuda ngapain di kapal gitu ya kan. Oke, next. Mary Callas merupakan nama kedua sebuah kapal yang semula bernama Amazon. Kapal ini diproduksi di tempat pembuatan kapal Joshua Davis di sebuah desa di Pulau Spencer. Kapten pertama kapal ini yang bernama Robert McClellan yang merupakan anak salah satu pemilik kapal ini menderita pneumonia setelah 9 hari kepemimpinannya di kapal ini dan akhirnya meninggal dunia. Kapten kapal kedua bernama John Nathan Parker. Jadi si John ini pergilah bawa kapal ini berlayar kan. Terus tertabraknya itu kapal nelayan. Jadi mesti balik ini kapal ini ke pelabuhan untuk diperbaiki. Sampainya di pelabuhan, kapal ini tiba-tiba terbakar. Karena kejadian-kejadian aneh tadi, dipecatlah si John ini tadi kan. Tapi nggak berhenti di situ aja, kejadian-kejadian aneh di dalam kapal ini muncul walaupun kaptennya ini telah berganti-ganti. Hingga pada tahun 1968, kapal ini didaftarkan di Amerika dan berganti nama menjadi Mary Callas. Pada tanggal 5 November 1872, kapal ini bersandar di pelabuhan New York
yang berencana mengangkat 1.701 barel alkohol dari Staten Island, New York ke Genoa, Italia. Pelayaran besar ini akan dipimpin oleh seorang kapten besar bernama Benjamin Brinks dengan membawa serta istrinya yang bernama Sarah Brinks dan anaknya yang bernama Sophie Matilda Brinks, serta 7 orang awak kapal yang berpengalaman. Jadi totalnya itu ada 10 orang di dalam kapal dagang itu. Jadi sebelum pergi belayar, si Benjamin Brinks ini duduk-duduk dulu minum kopi sama kawannya si David Ritmerhouse ini. Si David ini adalah kapten kapal De Gratia yang akan melakukan perjalanan yang sama si Benjamin ini, yaitu menuju Laut Atlantik melalui Selat Gibraltar. Meskipun memiliki jalur pelayaran yang sama, Mary Callas memulai pelayarannya 7 hari lebih cepat dari De Gratia. Beberapa laporan cuaca buruk terjadi pada bulan Oktober, tetapi pelayaran De Gratia melalui Laut Samudra Atlantik tidak menemui hambatan cuaca. Pada tanggal 5 Desember 1872, sekitar pukul 1 siang, jurumudi De Gratia melihat sebuah kapal di kejauhan terombang-ambing melalui teropongnya. Kapal ini mengapung sejauh 5 mil dari posisi mereka saat itu, yaitu sekitar 600 mil dari sebelah barat Portugal. Jadi awak-awak kapal De Gratia ini udah berpengalaman kali lah ini, udah bertahun-tahun mereka tinggal di lautan ini kan. Mereka nengok ini, ada keganjilan ini di kapal ini. Jadi dia melapor nih ke atasannya, John Wright. John Wright ini juga merasakan hal yang sama, jadi melapornya lagi ke kaptennya. Si David ini memutuskan untuk mendekat ke kapal itu. Gitu ditengoknya kok kayak kenal. Rupanya itu adalah kapal Mary Callas. Dia bingung, si Mary Callas ini kok di sini, kok belum sampai ke Italia, padahal dia berlayar lebih cepat 7 hari sebelum De Gratia ini. Mary Callas ditemukan mengambang tanpa awak kapal di lautan Atlantik. Padahal saat itu kondisi kapal dalam keadaan yang baik, tanpa tanda-tanda adanya perampokan dan kecelakaan akibat badai, serta dengan kondisi cadangan makanan yang masih utuh. Selain itu, hampir seluruh ruangan terendam oleh air. Hanya ada 1 mesin pompa yang berfungsi, sedangkan 2 lainnya terlihat sudah dibongkar. Kapal ini terisi air 1,1 meter, tapi kapalnya ini nggak tenggelam, masih bisa belayar. Selain itu, berkas-berkas yang ada di kapal itu menghilang, kecuali buku harian dari si kapten ini. Dan anehnya lagi, jam di kapal itu mati, kompasnya rusak, sextant dan Mary kronometernya hilang. Bahkan satu-satunya Scotch Mary Callas pun ikut hilang. Sampai sekarang, Kapten Benjamin dan para awak kapalnya tidak diketahui di mana keberadaannya. Next! Kapal Lady Loveybond ini mempunyai cerita yang berbeda dari kisah The Flying Dutchman maupun The Mary Callas ini. Gak ada sedikit pun kisah tentang ketakutan maupun teror di dalamnya. Kisah tentang kapal Lady Loveybond ini malah menjerumus ke kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan, pengkhianatan, dan kecemburuan. Kisah tragis ini terjadi sehari sebelum Valentine, tepatnya pada tanggal 13 Februari 1748. Lady Loveybond berlayar sepanjang sungai Thames dengan meninggalkan pelabuhan di dekat Kent, Inggris, untuk melakukan pelayaran santai dengan tujuan akhirnya Oporto. Dalam pelayaran itu, kapten kapal yang bernama Simon Reed baru saja menikah dengan kekasihnya yang bernama Aneta dan ingin merayakan perayaannya di dalam kapal ini. Pada masa itu, ada sebuah tahayul yang mengatakan kalau membawa seorang wanita ke sebuah kapal yang belayar, maka nasib buruk akan menimpa kapal itu. Tetapi para krunya ini nggak mau ambil pusing. Mereka malah ikut turut berbahagia dengan pernikahan kapten mereka. Tapi ada satu kru yang memiliki rencana lain terhadap pelayaran kapal ini, yang bernama John Ripper. John Ripper ini ada sebuah versi yang mengatakan kalau dia adalah mantan pacarnya si Annette. Ada juga yang mengatakan kalau John Ripper ini memendam perasaan kepada Annette, tetapi Annette malah menikah kepada kaptennya. Nah, Annette ini sendiri dikabarkan memiliki kecantikan yang luar biasa. Kayak aku gitu loh. Semakin si John ini memikirkan si Aneta, semakinlah dia terbakar api cemburu. Sehingga dia membuat suatu tindakan yang merugikan semua kru yang ada di dalam kapal itu.
para kru, kapten kapal, dan istrinya si kapten ini, yang Aneta ini, kan ngadakan pesta di dek bawah kapal itu. Yang di atas itu cuman kepala klasi yang mengemudikan kapal, dan si John. Si John ini tadi, karena udah gelap mata dia, diserangnya si kepala klasi ini tadi dari belakang. Diambilnya pasak berat pengikat tali layar, dipukulnya ke belakang klasi itu. Pingsan dia, weh. Dia yang gantikan untuk ngemudi kapal itu. Si John ini, entah apa yang merasukinya ya kan. Entah si John ini tak kerasukan apalah dia tadi kan. Dibawanya kapal ini ke perairan yang berbahaya di Goodwinson ini kan. Daerah Goodwinson ini sendiri terdapat pasir hisap yang dapat menghisap sebuah kapal besar sampai tenggelam ke dasarnya. Dibawa sama si John ke situ kan. Tenggelam semua orang itu di situ. Nggak ada yang selamat satupun gara-gara si John ini. 50 tahun setelah kejadian itu tadi tepatnya pada tanggal 13 Februari 1798, Lady Lovibond dikabarkan muncul kembali dan disaksikan oleh 2 kapal sekaligus, yaitu kapal Edenbridge dengan kaptennya James Westlake dan sebuah kapal nelayan. Jadi di catatan logbooknya si James ini, dia menceritakan kalau kapalnya hampir saja bertabrakan dengan kapal schooner bertiang 3. Dia juga mendengar sebuah perayaan di dalam kapal itu sebelum kapal itu hancur. Selang 50 tahun kemudian, penduduk lokal melaporkan hal yang sama ini sama si James ini tadi. Tetapi setelah diselidiki juga nggak ditemukan tanda-tanda dari si kapal ini. Setelah itu, Lady Lovibond juga dilaporkan terlihat pada tahun 1898 dan 1948 di tanggal yang sama yaitu 13 Februari. Pada penampakan terakhir tahun 1948, Kapten Bull Prestwick merasa telah yakin melihat kapal yang dideskripsikan sebagai Lady Lovibond ini tadi hilang di perairan Goodwinson tetapi dengan diselimuti cahaya hijau. Jadi karena udah banyak kali cerita-cerita nih ya kan, tak kabar-kabar angin, tak kabar-kabar burung lah ya kan. Banyak orang yang ingin melihat penampakan Lady Lovibond dengan mata kepalanya sendiri pada tahun 1998, tepat 50 tahun setelah penampakan terakhirnya. Tapi sayangnya gak datang kapalnya. Ditungguin gak datang, gak ditungguin datang ya kan. Suka-suka hatinya aja dia ya kan. Karena tidak ada bukti yang valid tentang keberadaan Lady Lovibond ini, banyak orang berspekulasi kalau itu hanyalah cerita fiktif atau karangan yang dibuat untuk menyambut hari Valentine. Nah, itulah tadi kisah kapal-kapal hantu yang populer hingga saat ini. Benar atau tidaknya tidak ada yang tahu, tapi yang jelasnya kapal-kapal tersebut udah menjadi urban legend di beberapa negara dan menjadi legenda sampai saat ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan gak bosan-bosannya aku mengingatkan kalian untuk subscribe video ini karena subscribe kalian itu sangat berharga untuk memotivasi aku membuat karya-karya yang lebih bagus lagi. Wow. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video and bye-bye.